Yo, selamat datang teman-teman di podcast Wakacau Radio X Nocturnal Blaze. Masih bersama gue Izzy Ferzian. Dan hari ini kita bakal ngobrol di segmen Mupeng alias musik pengetahuan. Dan langsung aja ada bintang tamu kita nih. Please welcome, ada Adoy Yuda. Selamat. Duy, tos dulu Duy. Oh iya, salaman protokol. Salam protokol. Maskernya sih dipakai. Kan tadi kita udah swab di depan. Udah. Gimana Duy, kabar Duy? Kabar, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Yang penting sehat. Sehat, Banyak sehat duit kalau banget. nggak sehat mah nggak enak. Iya. Aduh, ini merupakan salah satu teman baik gue juga. Gue kenal dia di Piwi sih, nyaman-nyaman di Iya. Piwi Gaskin ya Duy ya. Piwi Gaskin. Lu Band. tuh ini kan Dulu sempet dari jadi kru ya? Awalnya dari kru ya kalau Piwi. Krunya AI, kru Endoci, terus Mega Monitor, sekarang FOA. Ya, 10 tahun. 10 tahun ya? Dari tahun berapa sih Duy? Semenjak AI masuk, lupa gue tahun berapa. Si tahu gue. Iya, semenjak AI masuk gue bareng sama AI masuknya. Berarti masih awal-awal Piwi lah ya? Masih. awal Pas Piwi. telur keluar. Iya. Lu emang tapi punya pertemanan sama mereka gitu atau Masih. Gue temenan sama AI. sama AI awalnya Sama AI. sama AI Karena ikut dia dulu kan bantu. bandnya Accidental Hero tuh main Oh di iya sama si Hari kan, Hari. sama Reno juga. Sama ya? Reno. Nah, Jadi ikut aja. sekarang lu jadi soundman ya? Alhamdulillah. Enak gak jadi soundman? Enak nggak enak. Iya. Gak enaknya pas pandemi pasti ya? Iya. Pas pandemi nggak enak. Kenapa Doi? Kayak semua industri permusikan pokoknya ngumpul-ngumpul kayak pandemi ini nggak enak lah. Gak enak lah ya? Nggak enak. Kayak tersendat lah mau ngapain ya? Tersendat banget. Iya tersendat banget. Cuman ya gitulah bagaimana cara kita bertahan dan adaptasi sekarang. Iya. This is how we survive makan mie goreng. Iya. Mie goreng, telur, nasi sama pandemi PSBB pertama itu makanan favorit. Nah sekarang lu project lagi ngapain aja sih Di? Project semenjak pandemi post pro kan sekarang kan udah nggak ada live event. Iya. Paling post pro. Jadi post pro itu kita ngerjain hasil acara. Jadi kita bawa hasil rekamannya, bawa pulang, kerjaan di rumah, edit mixing, udah baru ditayangin di YouTube. Tapping lah. Oh tapping lah ya? Sekarang kan lebih banyak tapping kan. Iya. Sekarang tuh enak lah. Iya, bilangnya sih live. Hah? Bilangnya live. Bilangnya live. Padahal mah tapping ya. Tapping. Bocoran tuh teman-teman. Lu kan gue tahu lu udah jadi soundman waktu itu Doi, di Piwi Doi, pas awal-awal gue main sama si Aldi. Iya. Nah, tapi gue waktu itu sempet juga lihat ada piagam lo atau apalah itu ya, yang full scholarship di SAE. Oh iya. Nah, itu lu bisa ceritain nggak? Itu pertama kali SEI bikin semacam audisi untuk beasiswa. Nah, gue itu belum ngambil yang S1-nya, masih ngambil yang short course. Oh, short course. 6 bulan. 6 bulan Dan ya. tuh ada audisinya kayak ngasih file, terus ada wawancara, ada tesnya. Itu masih awal-awal tuh masih di FX. Oh, masih di FX. Masih di FX. Oh, kampusnya masih di FX. Masih ya? di FX. Bukan di Pejaten ya? Bukan. Itu awal dulu waktu itu Piwi bantuin rekaman berapa lagu gitu, 4 lagu dan tes dan akhirnya dapat 6 bulan. Per 6 bulan ya. 6 bulan. Full apa itu dia? Full. Terus berapa tahun kemudian 2 tahun coba lagi tes. Waktu itu sambil kerja tuh ngetes beasiswa dan akhirnya dapat sampai S1. Wih, Gratis ya. Alhamdulillah. Hoki bukan pinter tapi itu kayak gue lebih masalah hoki. Lebih hoki ya. Kalau pinter relatif lah, banyak yang lebih pinter dari gue. Vodka dulu deh. Iya. Minumannya vodka. Vodka. Banyak minum air putih, vitamin C. Nah, lu kan tadi soundman ibaratnya dari Piwi lah awal-awal. Iya, Piwi. Banyak belajar gue dari Piwi. Banyak belajar dari Piwi ya. Nggak diungkirin. Iya. Jangan kacang lupa sama kulit lah. Iya. Iyalah, nggak boleh lu kayak gitu. Tuh bahan uji coba gue banget. Iya. Kunci percobaan dong anak Piwi dong. Ya bisa dibilang. Parah lu. buat tempat belajar lah mereka itu. Iya, buat lu nge-explore juga ya. Explore. Nah, kan hitungannya lu udah masuk ke ranah profesional lah, bisa dibilang ya. Sebenarnya kayak gitu ya kalau sekarang ya. Nah, awal mula lu bisa jadi soundman itu lu ngulik sendiri apa belajar sama dari temen lu atau lu sempet sekolah juga audio atau gimana? Pertama ngulik sendiri. Dulu suka minjem buku teman-teman gua. Karena gua dulu awalnya emang suka nonton konser.
Nonton konser indie terus nonton konser luar. Konser luar. Zamannya Java Musik Indo. Iya, ada Subono ya. Tiket masih 300.000 paling mahal. Iya, benar. Iya, benar. Dulu sekarang mah udah berapa juta di VIP dulu kayak 300.000 tuh udah semua all area tuh. Iya, festival ya. Iya, terus gue suka ngebayang kok sound luar sama sound lokal kok beda. Dari situ gue kayak banyak pengen tahu tertarikan gimana sih kok bisa beda sih. Akhirnya gue baca-baca belajar, banyak nanya dulu sama temen. Terus biasanya mereka suka ngasih buku, gue suka baca-baca, oh gini. Di situ sih gue belajar. Awalnya dari situ. Otodidak awalnya. Otodidak. On the spot di lapangan. On the spot di lapangan ya. Berarti emang dari lu pribadinya itu udah ketertarikan sama live sound gitu ya. Lu pernah lah pasti kan ngerasain suka duka ya jadi soundman ya. Iya. Yang paling lu inget banget dah Dui? Itu pertama kali keluar mixer digital, gue pertama kali belajar mixer digital. Gue pernah diginin sama in-house ya, lu bisa nggak sih mixer digital? Gue langsung kayak drop gitu sih. Besoknya gue harus bisa nih gitu. Akhirnya gue ketemu dengan orang yang sama dan akhirnya oh ya udah bisa berarti sekarang kayak gitu. Dulu kan zaman sekarang udah digital semua. Oh dulu kan masih transisi tuh. Jadi masih kaget-kaget udah gitu lihat anak kecil tatoan. Ini siapa sih ini megang artis ya kan? Siapa sih ini? Udah sono dulu kayak gitu-gitu. Biasa lah awal-awal Biasa lah awal-awal. Ya. Terus yang selain itu yang lu ingat lagi apaan? Yang kocak deh. Yang kocak sih waktu tour itu sama Piwi main di acara pasar sih itu jatuhnya. Acara pasar maksudnya? Di tengah pasar. Di pasar gitu? Di dalam pasar ada panggung dan itu alat dangdut sih kayaknya. Dan itu caur ya. Caur banget di Tulungagung. Oh di Jawa Timur ya? Iya Tulungagung. Itu kacau. Di situ benar-benar kayak alat dangdut aja udah. Itu gimana cara ngakalinnya gimana tuh? Jadi yang masuk ke mixer maksudnya yang buat ke PA itu speaker paling cuman kayak vokal doang udah. Vokal doang. Yang diutamain vokal udah, sama kick udah. Gitar semua tuh udah nggak. Ear semua udah nggak pakai ear monitor udah. Nggak kepake udah, lah. Iya. Karena alatnya juga nggak mumpuni ya. Gokil sih Aduy sih. Mantep banget. Banyak lah venue-venue yang caur-caur dari yang underground banget sampai yang luar banget. Internasional beda lah. Kalau misalnya ngomongin skala gigs sama festival, kalau buat batin lu lebih prefer festival. Hah? Festival. Kenapa festival? Karena gue udah lama di gigs. Iya juga. Beraknya gue udah tahu ya. Iya bega. Bega. Walaupun alatnya juga ibaratnya digital atau apa gitu. Sekarang kan teori sama keadaan lapangan kan udah 80% beda. Iya. Teori lu ngajarin dengan kabel bagus, 100% bagus, di lapangan belum tentu ketemu kabel bagus. Iya benar. Nah di situ lu ngulik-ngulik gimana cara nih kabel jelek bisa jadi bagus ya. Iya biar maksimal gitu. Biar maksimal. Dan kalau di festival lu bisa ngeluarin teori lu semua segala macam. Karena alatnya udah pasti bagus. Iya. Gue juga sempet waktu itu belajar lah dari si Bangku sih. Bangku nih jadi teman-teman kalau belum tahu Joseph Alexander Cretin Hope Blasteran tuh. Blasteran. Dia teknisi drumnya si Aldi digasin sama Upster juga ya. Iya, jadi waktu itu gue sempet nih dulu sama band gue yang Humming tuh sama Derry Bongga tuh. Manggung di Borneo. Gue ngajak Bangku tuh. Gue bingung soalnya pas anak-anak main instrumen main kan Borneo kecil ya. Kok hilang suara yang lainnya kan? Dan ternyata Bangku bilang, gue tahu nih penyakitnya apaan? Lu beli lakban hitam, lu lakban simbalnya. Iya, itu selalu gue terapin sampai sekarang. Nah iya, itu maksud gue hal-hal seperti kayak gitu ternyata ini ya berpengaruh besar ya. Instrumen yang paling jahat buat gue, simbal. Iya. Karena dia memakan menutupi semua instrumen yang ada. Iya, benar. Kecuali drummernya bisa main pelan, tapi susah lah main rock, tiba-tiba gitu nggak bisa. Feelnya beda pasti kan. Tahu gue cuma drummer Edani yang masih bisa kayak gitu, masih tahu tempat. Mas Fajar. Dia main di klub kecil, dia main kenceng-kenceng tapi harus mukul simbal dia pelan. Oh gitu. Gigi mainnya pelan simbalnya. Dia tahu tempat. Cuman kan susah ngendalin itu kan, apalagi yang muda-muda. Iya, masih egonya egonya masih gede. Lu semenjak pandemi ini berarti kan banyak ya tadi yang lu bilang kan di post-pro gitu. Nah, selain lu ngerjain post-pro itu lu ngerjain juga enggak kayak misalnya ada band gitu mau mixing sama lu atau mau rekaman sama lu gitu? Kalau gue jujur kalau buat rekaman rapih gitu sih nggak terlalu mendalami. Tapi kalau untuk ngetek mixing sih masih oke. Cuman kalau udah edit kayak ngerapiin tempo beat detektif namanya, ngatur-ngatur gitu gue belum. Tukang parkir gue belum jago. Melodyne gitu gue belum jago. Tapi kalau on the spot live record gitu kita kayak band-band sekarang live show. Kita rekam paling
ntar kita editnya paling vokal, tag ulang, gitar, itu masih oke. Masih oke tuh ya dulu ya. Jadi ngedit nggak benar-benar harus partitur tempo 120 semua. Jadi mainnya udah spontan aja. Iya. Mantap. Berarti lu emang udah pure udah live sound aja udah ya. Emang dunia studio sama dunia live tuh udah beda banget. Beda. Ketahuan bedanya dari speakernya aja. Kita main live speakernya bisa 10 biji gede-gede segede gaban. Sekarang ketemu studio cuma speaker kecil. Itu udah beda banget rasanya. Iyalah pasti. Mindsetnya yang beda. Iya. Sama produksinya juga beda pasti. Iya, mindset beda. Nah saat ini lu ikut sama artis siapa aja nih? Yang lagi utamanya Ran. Kalau belakang-belakangnya paling suka gantiin gue teman gue di Yura, Kunto Aji. Yura Yunita. Iya, Yura. Kunto Aji juga. Kunto Aji. Gantiin tim 2 kan suka ada tim 2. Tim 1 nggak bisa, kita tim 1 loh. Gue tim 2 suka dipanggil. Yang versi murah ya? Langsung gitu jawabnya. Langsung parno dia. Kita tuh harus punya standaritas. Budgetnya segini, tapi kita nggak punya budget mas. Maaf saya nggak bisa mas. Kita harus gitu. Emang gue diajarin kayak gitu. Karena kalau lo nurunin harga misalkan, dia mau lah 500 tar dari omongan ke omongan tuh band-band masih, aduh mau lah 500.000 gitu. Udah pernah soalnya. Udah pernah. Jadi mau nggak mau dulu sempet setahun 2 tahun gue kayak gitu. Kayak nahan di situ. Jadi sempet job tuh kayak agak kurang. Cuman sama gue diajarin ya, lo tahan rate lo segitu ya terus. Ntar lama-lama mereka tahu dan ya alhamdulillah sistem kepercayaan jatuhnya. Oh nggak apa-apa lah mahal gitu, toh dia benar kerjanya. Bagus, sesuai harga lah ibaratnya ya, gokil. Ada harga ada kualitas, pasti belagu banget. Iyalah gila lo. Apa SAE apa sih? Ini spellingnya? SEI, agak lebih sedikit SEI. School Audio. Ya apa panjangannya apa sih? Gue lupa. Jangan gila lu. Maksudnya School Audio Education ya? School Audio Education dari ini ya Australia. Terus dia buka cabang di Indonesia. Jadi ada beberapa negara dia buka cabang. Ya gue juga baru tahu ternyata di sekolah lo itu ada kayak musik bisnis, gitu ya, advertise gitu juga ya. Ada perfilman. Iya ada perfilman. Animasi. Enggak audio doang. Enggak. Nah terakhir lo garap project sama siapa dulu ya? Lagi ngedit siapa lo? Terakhir banget acara ulang tahun Toyota. Ya acara korporat dong. Iya. Gede dong duitnya. Kalau sekarang kan pandemi ini kan korporat lebih didahulukan daripada acara rakyat BPJS. Iya ngerti. Rakyat biasa ntar dulu lah, acara korporat boleh lah. Enak gitu. Dong nih, soundchecknya nggak panasan. Justru mereka soundchecknya kebanyakan sekarang pandemi dingin-dingin. AC. Cuman lo bawa jaket double sekarang. Kalau dulu kan buka baju. Sekarang jaket double. Pakai tank top ya. Panas. Nih Doi, gue mau sedikit share gitu ya. Karena gue kan tinggal di Bangka kemarin kan. Gue kan punya band juga kan, si Backyard itu. Gue waktu itu pernah bawa temen gue nih, soundman lah dia Doi. Cuma dia soundman-nya itu dia di soundman tembak lah awal dulu dia. Di Makassar, terus dia balikan ke Bangka, kenal sama gua gitu-gitu. Dia pengen nyobain Backyard. Nah, namanya di daerah, band yang bawa soundman itu tuh kayak nggak dikasih gitu loh, Di. Iya. Kenapa ya kayak gitu ya? Gue juga bingung loh. Sama vendornya tuh dia nggak percaya, Doi. Sampai akhirnya gue bilang sama panitianya, gue bohongin. Ini gue bawa soundman dari Jakarta, gue bilang. Kalau kalian nggak mau ngasih dia kerja, lu bayar fee-nya dia sama tiket transportnya gitu. Sering banget kejadian kayak gitu, Doi. Emang masih soalnya kan rata-rata kan kalau di daerah yang nggak ngebolehin biasanya dari vendornya. Vendor ya. Ya pertama kalau dari segi vendor mereka biasanya takut alatnya rusak karena mereka nggak tahu ini siapa. Kayak maaf misalkan nih band siapa sih? Aduh, bosanmen gue nggak tahu nih siapa nih, gue takut nih. Gitu. Pertama itu. Kedua mereka boleh biasanya kalau artis gede standar lah. Artis gede boleh lah, nih pasti ini sini dulu itu kenal. Pertama mereka karena takut alat rusak sih itu doang. Yang paling utama sih itu. Tapi untungnya gue kemarin dikasih sih. Iya untungnya dikasih. Sebenarnya masalah komunikasi aja itu. Iya. Malah kalau kita udah ngobrol udah nyambung nih, oh berarti dia ngerti, oh berarti bisa dikasih. Iya, malah setelah selesai manggung, si soundman gue ini diajak sama dia bikin event lagi. Oh iya, bagus. Iya, jadi dia ada tim nih, itu tadi ada tim A, tim B. Dulu awal-awal gue juga suka kayak gitu. Kayak, ini siapa sih ini anak? Gue bisa pertama awal pendekatan dulu. Yang sebelum main gue ngobrol dulu, nih sistemnya ini ya mas. Oh dia kayak ngebalas dan akhirnya kita connect dan oh ya udah boleh, oke lah. Oh nih ngerti nih anak nih gitu.
awal PDKT dulu kayak deketin cewek aja, ngobrolnya tinggal di mana, oh ini rumahnya yang ini gitu. Udah tidur di mana gitu ya. Astagfirullah. PDKT dulu lah, biasanya gue juga kalau waktu baru belajar juga gitu, PDKT dulu sama orang vendor. Iya. Lu sekarang udah nikah juga sih ya? Iya, alhamdulillah. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Udah setahun deh. Setahun. Gimana? Ada perubahan nggak di hidup lu setelah menikah? Gue lagi rajin beribadah, menjauhi narkoba, perkelahian. Iya. si bener banget nih dia nih teman-teman. Iyalah. Ya. Ya lebih baik lah, maksudnya lebih dewasa lah. Kalau dulu kan mikirin diri sendiri, kalau sekarang udah mikirin buat berdua, bertiga gitu. Iya. Kalau makan dulu sendiri, sekarang harus berdua. Iya, mikirin dua perut lah ibaratnya. Dua perut lah. Kelihatan lah dari badannya teman-teman Iya, sekarang. parah. Bapak. Gue sampai sekarang udah gak promo nimbang badan. Kenapa Parno ya? Iya. Lu kesibukan lagi lu di rumah selain yang edit lagi, lu gue liat di Instagram ini ya? Doyan masak. Masak apa? Gue liat kue ya? Kalau nggak Masak salah kue, ya? masak-masak. Emang Apa sih? istri gue sama gue Lapar tat ya? Lapar tat, kue. Itu dijual juga kan? Jual. Nah. Mangan sih. Iya mangan seh, gue baru ingat. Dari tadi gue. Dulu suka ngomong kalau mau makan sama anak, mangan sih ya. Mangan seh ya. Sekarang malah jadi nama itu ya bisnis lo ya? Dulu sempet jalan tuh PSBB pertama tuh. Cuma karena sekarang udah mulai membaik, jadi kayak lupa agak ditinggalin. Jadi kalau ada yang mau pesen aja. Oh nggak ready ya? Nggak ready. Itu soalnya masak sih nggak capek, nyucinya capek. Nyuci ininya ya, peralatan ya. Iya. Motongnya kalau ada anak buah mah enak, tinggal gini doang. Motong kan lama. Iya. Makanya kalau acara MasterChef tuh yang ditayangin nggak masaknya, nyucinya nggak pernah ada. Karena nyuci itu paling capek. Si penting. Nyuci mana ada MasterChef. Nyuci kuali gitu ya, nyuci gelas, nyuci pisau. Tahu enaknya aja makan masak udah. Itu berapa lama sih itunya? Dulu kan mangan sih. Setahunan, 2 tahun lah. Iya. Kenapa nggak lanjutin lagi lah? Sayang tahu. Pengen buka sih, maksudnya harus tempatnya itu kan. Pertama pikirin tempat dulu, terus anak buah yang kontrol gitu-gitu. Pengen dari sih daerah Pamulang. Iya. Kalau selatan sih kurang ya. Mungkin daerah-daerah banyak orang doyan jajan lah, daerah Pamulang situ. Iya. Berarti lo nyiapin kayak dari bahan bakunya gitu-gitu semua masak, nyuci, yang ngirimin istri gue masak, gue yang nyuci ganti-gantian. Capek lah kalau itu. Gokil loh, aduh. Dia salah satu temen gue yang aktif juga main skate nih. Skate nih. Lu masih sering nggak sih SLS tuh? Dia dulu setiap Selasa selalu ngabarin SLS yuk, Selasa skate. Dulu kurus banget gue main skate, semenjak nggak main skate udah. Iya, kenapa nggak main lagi sih? Nggak pandemi? Apa ya, mageran sih gue jatuhnya. Iya, nggak ada tandemnya apa gimana? Tandem masih ada. Cuman dulu sempat yang di Kemang kan sempat ini renov. Jadi gue kalau harus main harus ke BSD gitu-gitu. Jadi agak mager. Iya. Dan sekarang jadi kelewatan magernya. Jadi kelewatan ya. Oh sempat ini dengkul gue bengkak waktu itu terakhir. Jadi gue agak malas lagi. Kenapa? Jadi gue sempat kerja bawa tongkat gitu. Kenapa ke jatuh. Gitu main skate. Dengkul lagi. Lu nge-trick apaan? Ngeliat doang yang di BSD Extreme Park cuma kayak no slide gitu, cuman kena jatuhnya dengkul. Oh, dengkul duluan. Jadi gue kerja kemarin bawa tongkat ke bandara, bawa tongkat gitu aduh. Dari situ gue udah mager tuh. Cacat deh. Dengkul temen gue tuh sampai kasih beras kencur gitu. Lu sering nggak bawa papan skate lu ketika lagi? Oh dulu ya. Soundcheck. Oh dulu keluar kota pernah sempat bawa ke Bali itu sempat bawa. Oh kalau di Bali mah. Iya, gue dulu selalu bawa tuh. Skateparknya kan. Surabaya pernah bawa. Lu main skate dari kapan sih, Di? Dari SMA kayaknya. Dari SMA ya? Iya SMA. Lu sangkatan sama Reno bukan sih? Iya. Sangkatan sama dia? Dulu ya semenjak kenal dia gue main skate. Komeng gitu-gitu. Iya. Arif Komsta ya? Sempat ikut pertandingan gue 2 kali dulu. Ini serius nih? Iya. Wah gue baru tahu. Masih ada Kemang Skatepark dulu. Oh yang sekarang jadi Holy Wings? Iya. Seberangnya ya? Kosong, tanah kosong. Yang food court dulu ya? Iya dulu Kemang Skatepark. Itu 2 kali gue ikut pertandingan tuh. Menang nggak? Wih boro-boro. Masuk trik kayak nggak ada, grogi. Latihan mah enak, pas pertandingan udah ambiar. Mentalnya beda pasti. Udah. Iyalah, pasti. Sama kok kerja sound engineer juga pas kerja tuh ada deg-degannya juga pasti. Iya. Sama kayak pemain band, satu lagu udah hilang. Oh iya. Feel-nya aja pertama doang. Banyak sih yang bilang kayak biasanya tuh banyak yang bilang kayak gini deh. Biasanya ya kalau live gitu pasti tuh lagu pertama lagu kedua jadi inian tumbal. Itu menurut lu gimana sih? Karena gitu? tumbal itu biasanya satu pertama
playernya nggak ikut soundcheck. Oh, Jadi alasannya itu salah satu satunya. itu. Kedua, lo soundcheck siang sama malam tuh beda. Suaranya beda. Karena suara itu dia nyari panas. Jadi kalau suara lo soundcheck siang dia agak ke atas suaranya. Kalau malam dia ke bawah karena suhu badan manusia itu kan panas. Jadi suara agak lebih ke bawah. Oh gitu. Jadi kalau siang mungkin agak lebih bright, malam kurang bright kayak kurang high gitu. Iya. Indoor outdoor pun juga beda suaranya. Sama kayak gitu juga. Saat soundcheck pas main tuh pasti beda. Makanya perlu dipoles-poles lagi lah dibilangnya. Iya. Udah gitu sekarang ada namanya virtual soundcheck. Itu gimana lagi? Eh, Via Zoom gitu. kita bawa laptop, bawa alat rekam. Jadi rekam per track, musisinya main nih. Kita rekam, pokoknya main sebenarnya lah. Ibarat mereka manggung. Kita rekam per track, mereka selesai soundcheck, suruh turun. Kita soundcheck lagi, kita playback yang ada di rekaman tadi. Per channel lagi, kita mixing ulang. Kayak gitu tuh namanya virtual soundcheck. Sering dipakai kok buat bule-bule kalau kesini. Jadi kadang mereka cuma bawa file aja. Bawa file, mereka virtual soundcheck, oh udah oke lah. Udah main tinggal ngebler. Bahkan festival bule sekarang USB aja udah bawa colok punya USB aja. USB. Cuman mereka punya riders namanya, technical riders. Jadi itu apa? Misalkan mereka milih drumnya harus DW ukuran segini-segini dan kita harus sebagai vendor harus nyediain persis. Persis sama requestnya dia. Iya. Gitar, ampli gitar persis, mic persis, semua harus persis. Jadi mereka tinggal bawa USB, channel persis, colok ngelot jadi. Hammer Sonic berapa tahun ini 2-3 tahun ini gue bawa kebanyakan mereka headbridge aja bawa USB doang. Blood for My Valentine. Oh, headbridge. Iya, tahu. Mereka bawa USB aja colok udah jadi. Oh, berarti mereka di USB-nya tuh udah ada presetnya. Ada preset file. Oh, tapi harus si device-nya juga harus ngikutin harus request-nya dia gitu. Harus persis semuanya. Persis. Sampai mic-nya juga. Mic-nya kalau bisa harus persis. Harus persis ya. Paling tinggal ngotak-ngatik dikit doang lah masalah output. Duy, tadi kan lu sempet bilang kalau bule tuh kalau soundman-nya bawa file sendiri ya, bawa taruh di flash disk gitu ya. Nah, dan gue gak tau kenapa ya, ini mungkin dari perspektif gue gitu Duy ya, banyak banget omongan yang bilang kayak terlalu over proud kalau menurut gue. Iya, banget. Terhadap si bule gitu. Sering terjadi itu pertanyaan kayak gitu. Kayak misal rekaman gitu, mixing sama bule, sama lokal. Sebenarnya lokal bagus nih, cuma karena dia bule, jadi kita ngomongin gitu. Rekaman apa live dulu nih? Enggak, ini rekaman kalau soal rekaman. Nah, sama hal pun juga dengan live. Gue kadang-kadang sering apa kuping gua nih yang salah ya. Kadang-kadang nggak belum tentu bagus juga sih menurut gua bule ya. Kita ngomongin rekaman dulu nih. Nah, boleh coba kalau dari perspektif lo tentang. Jadi ada sebuah buku yang bilang mixingan itu ibarat sebuah makanan. Makanan Asia, makanan Eropa, ada makanan pokoknya Asia, Eropa, ada Jepang, Amerika, ada beda lah. Kalau orang Asia makan makanan bikin makanan Eropa nggak seenak makanan Eropa. Itu juga sebaliknya. Iya. Pada saat kita mulai rekaman, mindsetnya ini nih harus diubah. Ya kan tahap rekaman itu kan ada namanya pre-production. Pre-production kita bikin lagu gimana, terus ada namanya production. Production adalah tahap kita rekaman. Terus ada post production. Mixing segala macam penjualan. Mindsetnya ini harus disamain nih. Tiga ini harus sama. Musisi, sound engineer, orang masteringnya, orang mixingannya harus punya visi misi yang sama di post production. Misalkan gitar gua nih, final akhirnya nih harus kayak Lamb of God nih. Suara 50 on 50, Mesa Boogie jreng. Nah, tahap pre-productionnya lo gimana caranya biar bisa nyamain suara si Mesa Boogie ini tanpa harus disulap. Gimana caranya? Lo beli gitar PRS. Lo harus pakai kabinet yang benar, Mesa Boogie yang benar, mainnya yang benar. Kalau dari sini lo udah pola pikir pakai Fender aja lah, ntar bisa disulap lah di tengah-tengah sini. Salah udah. Dari situ mindset lo udah berantem. Jadi masalah mindset. Jadi semenjak masa ini kita punya satu visi terus nih, jangan sampai ini berubah. Terus gue mau snare-nya gue tuh maunya kayak Travis lah. Nah dari sini lo pre-productionnya lo pakai snare Prince. lo nggak mau beli snare yang bagus, terus lo mainnya pada tahap productionnya mukulnya pelan. Kencang pelan itu menentukan hasil akhir. Nah kalau bisa lo tahap productionnya ini udah hasil kayak mastering, mixingnya udah kayak hasil mastering. Pada saat nge-tag, karena gue dulu waktu kerja di Pro Tools di Avid, gue suka dapat mentahan-mentahan dari
Jimmy Eat World, Blink gitu-gitu, Iya. mentahannya itu udah bagus banget. Oh jadi ininya juga enak ya. Mentahannya iya. Jadi kadang kita tuh rekaman tuh satu shift aja tuh buat nyari Audio buat dong. ngulik lagu malah isi-isian. Kalau di sana harus satu shift tuh buat nyari sound. Iya. Satu sip buat nyari Satu shift kadang lebih. Iya. Buat nyari suara gitar yang benar-benar mau didapat. Iya, Jadi iya. pada saat mastering itu lo nggak ada perubahan apa-apa. Sebenarnya kan masalah mastering itu kan cuma masalah loudness war. Iya. Pada awalnya itu kan si yang luar itu kalau nggak salah itu Lexicon, brandnya. Dan dia tuh namanya loudness war. Jadi suara gua mau sebesar Blink nih, mau sebentar dari band yang ini mau sebesar ini lagi nih, jadi loudness war naik terus. Jadi nggak ada standarnya. Nah, tahap mastering itu kan sebenarnya kan tahap cuman masalah jangan sampai mastering ini merubah hasil mixing. Iya. Yang sebenarnya kayak gitu. Kalau sekarang udah beda mindsetnya. Yang gua nggak suka itu. Sekarang itu orang mastering tuh, kayak gua harus lebih punchy nih. Salah, maksud pada saat mixing. Harusnya Bahkan di mixing ya, di tahap mixing ya. Pada tahap productionnya juga kalau bisa lo hasil yang lo rekam itu udah hasil kayak mau lo diambil di mastering. Ya. Jadi polishnya tuh udah enak. Masalah mindset doang sekarang. Iya, berarti kasarnya bisa gue simpulin nih Manja. Kalau kita sekarang manja. manja. Gue bilang manja. Tag vokal ini aduh capek mas, tar aja di melodain. Iya, Ntar ini maunya dipoles ya. Iya mau dipoles udah manja jelek. Iya, berarti kalau misalnya mentahannya bagus, Hasilnya bagus. hasilnya juga mumpuni. Kayak lo Ya. beli daging wagyu kasih garam sama merica udah enak. Enak ya. Kalau daging murah lo kasih merica apa itu rasanya juga enaknya ya enak gitu. Iya, kurang maksimal Iya. enaknya. Good source is the key. Iya. Itu quotes dari Source yang baik adalah hasil yang baik. Yuda tuh. Apa tadi Doi? Apa tuh? Good source is the key. Good source is the key. Ya. Adalah kunci. Adalah kunci. Gokil. Udah bisa kasih quotes loh dia teman-teman lo. Karena Gokil, udah harus gokil. sumbernya dulu dan sama mainnya. Iya, Udah. iya. Tangannya juga. Tangan ibaratnya. kayak Ricky Seringa ya. Ambillah amplinya gitar sama, lo mainin coba. Sama nggak suara beda? Beda pasti. Tangannya udah beda. Pickingnya Iya. beda ya. Kayak gitu masalah mindset itu. Itu kalau masalah recording. Iya, masalah recording ya. Berarti mereka tuh standarnya emang udah Mindsetnya udah beda. beda ya, jauh ya. Baru banget gua kemarin dengerin Afgan. Afgan. Jarang-jarang gue liat Afgan ya. Afgan featuring kalau nggak salah yang ngerjain orang Korea. Pas gue liat komposer tuh bule deh. Lo dengerin hasilnya, bule banget, nggak kayak Afgan nih cintaku, beda banget, keren banget. Emang dari masalah mindset lagi balik lagi. Iya, mindset lagi pasti. Karena mereka maunya udah hasil akhirnya udah A nggak ada ubah-ubah. Iya. Kalau kita rekaman, aduh kayak BM, isi gitar, tambah lagi numpuk. Juga masalah segi musisi, masalah dari segi musikalitas. Oh, musikalitas ya. Kalau kita kan ada lahan dikit isi gitar, ada lahan dikit isi synthesizer, jadi numpuk. Terus, iya. Kalau musik itu kan kayak ibarat lalu lintas. Siapa yang masuk duluan, siapa yang keluar. Iya. Kayak orkestra itu ada lalu lintasnya. Oke, cello main ini yang ini violin harus stop ya, karena ini frekuensinya sama nih. Kalau dua-duanya main, ini frekuensinya bakal tabrakan. Sambar nih. Suara apa sih violin apa viola ya kayak gitu. Jadi harus maju mundur. Ada porsinya lah. Ada porsinya masing-masing. Nggak dihajar terus. Terus. Kecuali ya musik-musik death metal yang itu kan hajar terus. Ya iyalah, kebur kalau itu harus raw. Nah, kalau buat live soundnya sendiri, soundman bule. Live sound sendiri dari masalah live, masalah kita dari technical riders biasanya. Technical riders. Misalkan kalau orang kita kan orang lokal, gue mau drama dewe dong. Duh mas, nggak bisa mas. Adanya pel. Adanya per nih. Kalau kita, ya udah deh. Mic-nya adanya ini nih. Oh ya udah. Kalau bule kan harus ada ini, nggak bisa loh di kontrak. Saklek ya. Saklek. Terus speaker harus ini mas, speaker harus merek EAW atau Mayer. Kalau orang lokal, aduh nggak ada mas, kita paling ada speaker custom. Oh ya udah beda dari situ. Dari secara segi kita, dari segala vendor apa nge-counter si musisi itu udah beda. Kalau dari kita kan seadanya, yang penting manggung dapat duit. Kalau mereka harus saklek. Dari situ aja udah beda. Sistemnya udah beda. Sistemnya udah beda banget. Dan cara mainnya udah beda. Dari cara ngomongnya, kalau orang kita tuh sekarang kalau gue lebih perhatiin, ngomong lebih kenceng daripada nyanyi. Lo perhatiin. Ngomong lebih kenceng daripada nyanyi. Misalkan dia nyanyi di panggung, terus selesai nyanyi, "Hore penonton, gimana kabar?" Lebih kenceng nyanyi kan? Daripada nyanyi kayak gitu-gitu banyak lah. Vokalis cewek, vokalis cowok juga banyak. Ngerti. Karena masalah kenyamanan kadang ada musisi yang pakai ear monitor. Dan di situ serasa nyaman, wah suara gue enak nih, makanya dia nyanyi pelan. Padahal di depan tuh anggot-anggotan tuh ngebusnya tuh kenceng dari situ tuh.
Itu PR lu dah tuh ya. PR. Orang FOA kasihan. Iya. Jadi wah di ear-nya enak banget nih kok, kayak nyanyi enak karena di depan kecil suara lo. Karena dia udah terlalu nyaman dengan diri sendiri. Iya. Ya kalau nyaman dengan diri sendiri nggak usah ngeband, solo aja. Karena lima ego jadi satu kan. Misalkan lima musisi jadi satu. Pertama dari segi teknikal tuh kalau live. Iya. Terus kedua dari cara main udah. Cara lu picking Sama speech macam. orang-orang sama speech kita kan ya ini orang Indonesia ngomong Inggris nih dari situ doang udah. Oh iya. Inggris sama Indonesia nih kayak gitu. Iya. Itu yang jelas beda. Iya. Spek lah. Lebih dasarnya spek. Iya. Sesuai standar lah ya. Kayak seringnya sama Metallica, seringnya opening Metallica. Iya. Nonton. Enggak nonton. Oh, lu gua. gak punya duit ya? Enggak gue di Bangka. Itu kan seringnya di limit parah. Iya. Nggak boleh ngelebihin batas si Metallica. Jadi Iya. tuh kayak sayu-sayu gitu. Jadi orang kalau nggak ngerti, kok seringnya begini ya, sepi banget ya. Padahal itu mereka ada di limit, nggak boleh ngelebihin. Dan sampai sekarang pun juga masih kayak gitu. Misalkan anggaplah nggak usah band luar lah, band lokal lah. Iya. Band A nih mau main nih, konser gue nih. Ada openingan nih band-band luar kota lah. Batas gue segini band gue ya. Iya. Ntar openingnya segini aja nih, jangan lebih batas ya. Jadi pas ini band utama main, dia suaranya keluar gitu. Ada masalah gininya juga. Masalah inilah mungkin gue bisa katakan ini lebih kayak attitude ya. Iya. Maksudnya udah ada standarnya juga lah. Ada standar. Ya nggak mungkin juga sih Dui kalau dihajar simbangin nih nggak sih? Nggak bisa dan nggak mau rata-rata. Iya nggak boleh lah ya. Maksudnya nggak boleh iya. sih emang. Emang ini kan acara show-nya dia, lo nggak bisa ngelebihin dia. Harus tahu diri lah ibaratnya. Yang PW kan. main di opening SOS itu juga di limit. Di ini ya apa best? Di Ice SBSD ya? Itu yang megang waktu itu Om Sony, itu senior banget. Itu mixernya dia di limit sama bule, si bulenya. Jadi dia ada mixer kita bilang tuh VI tuh, mixer digital, cuman si PW dapat mixer yang keren banget lah, Midas Pro 6 sama. Itu dia ngeliat, nih band openingnya dia ngomong gitu, pakai mixer ini, oh iya oke. Pas selesai soundcheck, nggak tahu kenapa ada cerita dia ngelok si speaker itu, terus ditinggal cabut. Jadi pas PW main tuh kayak kecil banget suaranya. Jadi pas PW udah selesai lagu terakhir, udah mau terakhir, dia baru datang tuh dibuka, baru pas SOS gede tuh, dar kenceng. Jadi ada gitu-gitunya lah. Iya, sabotase. Ada kayak gitu. Ada ya. Ternyata ada ya banget. dunia live sound ternyata gue belum tahu loh. Mana kalau band-band bule sama opening lebih kenceng maksudnya band utama itu udah wajar lah. Iya, itu wajar sih, gue ada gitu-gituan. Setuju sih. Nah, lu kan ibaratnya di dunia live sound udah lumayan aduh ya, udah berapa tahun berarti sekarang nih gitu? 10 lebih lah, 11 12 lebih lah. 12 lebih lah ya. Dari bawah banget. Udah lewat 1 dekade lu ya. Lu pernah nggak ada ini mixer yang paling banyak lu pegang? Maksudnya? Kayak maksudnya ini loh, orkestra gitu kan nggak mungkin kan salah satu kan? Orkestra Pernah nggak sih Dui? pernah. Itu kan banyak dulu channelnya Dui. Oh tuh konsernya Anggun kok nggak salah. Anggun C. Sasmi? Iya di Senayan. Lu megang ini ya, monitor apa gimana? Monitor. Jadi dia ada bandnya sendiri. Jadi band bulenya tuh dari Italia datang, dia sistem sendiri. Dan gue kebetulan itu sama pengiringnya ada Mas Oni. Jadi dia kayak pengiring ada orkestra itu, gue Mr. Beda sendiri. Dan dia main kirim-kiriman tuh betul berdua tuh. Jadi gue orkestra yang kirim ke Anggun kirim ke gue. Itu lumayan lah, banyak itu 60-an lah. Channelnya? Setahu lu paling banyak artis Indonesia, channel paling banyak siapa? Setahu lu ya yang boleh disebutin ini? Boleh dong. Nggak apa-apa dong. Setahu gue paling banyak siapa ya? Peter Pan banyak, Noah banyak. Malik kayaknya paling banyak. Malik ya? Iya. Kan dia ada perkusi. Iya. Kalau Noah kayaknya banyak juga tuh dia. Sequencer bisa rata-rata sekarang lebih banyak di sequencer orang. Oh iya, sequencer ada 6, ada 8. Sekarang udah ada sequencer. Sequencer salah satu penyelamat musik live. Iya. Ada suara gitar, ada suara vokal. Iya. Kadang orang pura-pura nyanyi tapi suara sequencer tuh udah banyak sekarang. Sequencer udah sekarang bisa 8 sendiri. Buat sequencer doang ya. Sequencer doang. 2 musik, 2 drum, 2 vokal, ada apa-apa lagi scene banyak sequencer. Iya. Berarti sekarang nih lu lebih dikenalnya seorang Aduy apa nih berarti? Aduy Soundman. Aduy Soundman. Aduy apa nih? Nggak tahu gue juga. Hah? Lu gimana masa nggak tahu? Lu dikenal orang sebagai apa nih sekarang nih? Pekerja seni. Dia ngambil aman banget. Pekerja seni dong. Pekerja seni. Ya? Udah seni. Ya? Sementara tuh gue bilang soundman sih, sementara sebutan itu tuh nggak, maksudnya kita nih sekarang
tahun kemarin pas PSBB, kita seluruh anggota operator lah dibilang lah. Iya, operator. Operator musik itu kita lagi bikin kayak semacam legalisasi pekerja seni. Jadi kalau di luar negeri tuh lo main ke luar negeri tuh lo ditanya SIM. Oh, ada surat izinnya. Itu gue pernah main gitu ke Korea tuh. Mas apa tuh? Sama Last Child. Oh, Last Child pernah main di Korea tuh? Pernah main di Korea. Oh, oke. Gue tuh sama berangkat tuh gue Vence sama Nurdin. Nah tuh pas mau megang mix tuh ditanya license-nya mana. Nah di luar negeri itu ada kalau nggak salah 3, ada license teater atau indoor sama outdoor, sama satu lagi broadcast nggak salah ada 3. Jadi lo kalau mau megang ditanya license-nya mana. Sedangkan di negara kita belum ada license. Oh iya, belum ada. Nah kemarin baru dibikin license-nya. Oh. Sedang lagi ditindaklanjuti ke menteri, masih mandek menteri tenaga kerja atau apa gitu. Masih mampet di situ, belum keluar. Berarti hitungannya sah dari luar negeri. Sah ibaratnya di luar negeri gitu. Kalau misalnya dapat job kayak tadi, tanya license-nya ada. Bilang gitu. Nih ada logo Garudanya nih sekarang license kayak sertifikat gitu loh. Iya. Kayak gitu. Berarti inilah hitungannya sekarang. Kalau sekarang kan banyak maksudnya maaf kayak soundman dadakan kayak gitu lah. Kalau di luar tuh nggak bisa, lo harus punya itu dulu untuk megang. Iya. Pegangannya lah gitu ya. Kalau nih dia bener diakui nih. Negara nih. Diakui negara nih, gawe lu sikat ya kan. Iya. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Itu kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sih, Dwi? Maksud gua bisa kepikiran bikin trigger buat license tadi? Itu gara-gara pandemi ini apa gimana? Enggak, emang dari itu udah rencana dari kalau nggak salah nama sekolah itu LPDK tuh di Kelapa Gading. Itu Bapak David Klein. Nah dia bikin itu emang udah dari lama, baru terrealisasikan karena kemarin mungkin lagi kosong kali ya. Kita kerjain lah. Udah berapa ratus orang itu yang daftar, tinggal nunggu keluarnya aja. Dan putaran kedua ini udah mulai bayar. 1, berapa gitu. Kalau kemarin putaran pertama masih gratis. Lu hitungannya putaran pertama. Nama soalnya lo gratis. Dengan jauh-jauh Kelapa Gading dia bayar 1,5-an. 1,5 nih. Iya kalau nggak salah. Itu buat kayak sertifikat license lah jatuhnya, kayak SIM. Berlaku berapa lama? Itu per berapa tahun gitu, nggak salah 2 deh. Lo harus perpanjang lagi kayak SIM aja lah gitu. Iya, perpanjangnya lo ngasih portfolio lo masih ada di industri ini. Iya. Kayak foto atau apalah. Berarti yang gua tangkap sekarang soundman itu udah jadi kerja profesional berarti. Iya. Ya kan? Sampai ada license-nya gitu. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Iya. Dan pandemi cepat berlalu ya. Iya. Apa sih hal yang paling lu kangenin ketika soundcheck kalau saat ini? Momen. Live sound itu momen. Iya. Jadi gue kalau ditanya lo pernah ingat nggak waktu main di Makassar yang tanggal segini? Aduh, yang mana tuh ya? Kalau ditanya lo ingat nggak yang waktu itu si Ani gue ikat di tiang listrik? Oh, gue tahu tuh di Jogja gini-gini ya. Gitu tuh gue tahu. Momen karena live sound itu tuh momen. Jadi lo bakalan ingat momen. Energinya, spiritnya, tantangannya. Iya, tantangannya. Di situ tuh live. Itu ya yang paling bikin. Kalau sekarang kan pandemi malah kerjaan double, bayaran 1. Gitu itu ya? Iya, maksudnya lo live dulu nih di tag, lo bawa pulang kerjain di rumah. Oh iya, 2 kali kerja. Iya. Kalau itu kan langsung ya. Datang soalnya jelek nggak jelek selesai. Selesai udah. Di situ penentuan lo bagus dan enggaknya. Iya. Kalau lo bagus, ya orang nggak bakalan muji lo. Kalau lo jelek, lo ditanya lo kenapa sih jelek. Iya. Kalau konser, kalau nonton tiba-tiba vokal mati, orang lihat kemana? Ke belakang, kayak FOH. Iya. Kalau bagus, lihat depannya terus. Oh bagus ya, keren udah, posisinya keren udah. Kita tuh penjaga gawang nggak pernah dilihat. Tapi sangat berarti. Ini sangat berarti banget. Iya, makanya kayak personil ke-6 lah ibaratnya. Iya kan? Soundman tuh. Banget lah, gokil lah. Gua kalau tag sama Adoy ngomongin sound nih jadi seru aja, gue jadi bisa belajar gitu masalah audio gitu. Dulu pas awal-awal gue di Wakacau Radio juga nih, ini fun fact lah sih. Gue kan nanyanya sama lu kan, Doi. Jadi gue telepon Adoy waktu gue di Bangka, gue telepon Doi, aplikasi yang enak buat kebutuhan podcast apaan? Udah lu pakai ini aja nih, pakai GarageBand aja nih, soundcard gini, ngeditnya gampang gini. Ya udah, akhirnya sampai sekarang jalan dan bisa tag sama lu Doi. Gokil. Kalau gue sih orangnya, misalkan orang nanya, gue nggak pernah ngasih yang lo pakai mic ini nih mahal, bagus pasti hasilnya. Gue lebih ngebalikin ke orang, lo punya budget berapa, lo bisanya kayak gimana. Jadi mic bagus belum tentu cocok juga sih sebenarnya. Tergantung kebutuhan lah. Kalau nggak perlu mahal-mahal banget, asal lo butuhnya buat podcast doang atau buat wawancara doang, segini cukup lah gitu.
sesuai kebutuhan Sesuai lah. kebutuhan, nggak perlu lo mic harus ada gini-gini enggak lah. Yang ngodok Iya. merek terapa gitu ya. 40 juta gitu Iya. Gokil lo sekarang lo Doi, podcast orang Doi. Iya, mic-nya mahal-mahal. Audionya Iya. geblek ya. Parah. Gue sekali lagi terima kasih sih Doi, lu udah sempetin waktu buat datang di podcast Wakacau Radio X Nocturnal Blast. Iya, Teruskan. Nocturnal Blast. Gokil lo Doi. Bagus. Bagus. Gue udah pernah liat berapa sih di YouTube kan. Gue juga mau nanya sih sebelum closing nih sama lo. Bukan nanya sih, lebih sharing sih. Dan ini selalu gue tanya sama narasumber gue tuh. Kayak udah template aja sih ini. Iya. Karena kita di segmen Mupeng musik pengetahuan, jadi gue pengen minta lu share 5 lagu yang lagi lu denger akhir-akhir ini. Gue dengerin apaan ya? Dari nomor 5 deh. Serah deh lu mau lokal. Yang masih gue denger dulu sampai sekarang sih masih Morrissey sama The Smith. Kacau. Dan nomor 5 deh. Yang akhir-akhir ini lagi lu denger. Karena gue lebih sekarang akhir-akhir ini lebih sering kayak mixing lagu gospel gitu-gitu. Jadi gue sekarang udah lagi dengerin gospel kayak Israel and the New Breed. Kayak itu vokalnya tuh kayak mecah-mecah suara itu lumayan tantangan tuh. Oh, mecah-mecah suara. Iya, vokal. Oh, vokal. Iya. Lu lagi ngulik itu ya? Iya, ngulik itu. Berarti apa tadi judulnya? Israel and the New Breed. Israel and the New Breed. Iya. Wih, itu yang nomor 5 berarti. Iya. Kalau nomor 4 Apa ya? Spotify. Pamungkas lu dengerin nggak Pamungkas? Pamungkas keren, gue juga sama Gua dengerin. suka. Itu salah satu musisi yang gokil loh. Kenapa lu bisa bilang dia gokil? Dulu pertama kali gue nggak kenal Pamungkas, gue ngeliat kok soundnya begini ya. Kok gitu ya? Sound live-nya maupun recordingnya gitu-gitu. Oh gini. Ternyata pas gue deket dengan soundman terus gue ngobrol, ternyata emang dari seginya dia maunya kayak gitu. Jadi emang dia mindsetnya emang gue nih kayak dibilang gini. Kayak misalkan dia pengen bikin mindset orang denger sound gue tuh ya ini Pamungkas. Kayak lo denger suara Eros deh. Gitarnya cempreng. Orang denger orang lo main gitar nih. Eros banget lu. Kayak gitu dia pengen kayak gitu maksudnya. Karakternya gitu. Mau jelek mau enggak itu karakter dia. Kayak gue misalkan gue ketemu band baru nih. Atau misalnya suaranya gue bakalan bilang anjing Pamungkas banget. Kayak gitu. Itu yang dicari. Itu gue suka keren di situ. Keren. Dan dia suka mixing sendiri. Misalkan ada tapping nih, dia ambil data dia mixing sendiri. Jadi orang-orang kerjaan gue kadang-kadang. Emang musisi banget, gue akuin dia keren. Iya, dia full time musisi banget. Iya, full time musisi. Lu sempat kerja sama bareng sama dia? Enggak. Belum ya? Enggak. Belum ya tapi. Belum. Keren lo Doi. Keren. Gue suka dari Pamungkas. liriknya, spesial musiknya. Lirik keren. Mantap. Boleh Pamungkas. Boleh. Nomor 4 Pamungkas tuh berarti. Karena kita suka Pamungkas. Iya. Kalau nomor 3 ada Doi. 3 siapa ya? Enggak ada gue. Ya. Gue masih Morrissey sama The Smith paling. Ya udah berarti 3 2 1 Morrissey ya. Iya. Karena tuh bawa bapak, gue pengen kalau tua tuh kayak gitu hot gitu. Flamboyan ya. Flamboyan. Tapi karena gue agak sedikit hitam jadi nggak dapet flamboyan. Ntar aku kayak Ambon. Oh iya, gue tadi juga sempat bikin question box sih Doi. Yo. Di ini di Instagram gue sih. Nih, jadi gue baca aja lah, ada beberapa pertanyaan sih ini. Oh, lu punya Instagram? Mungkin lu TikTok yang joget-joget itu. Tapi gue punya akun TikTok Doi. Iya. Buat nonton-nonton. Oh iya. Banyak pembelajaran sih di situ. Boleh, biasa lah. Oh iya. Bocah itu yang nyanyi ya. Iya. Di Indonesia gampang viral ya. Gampang. Bego dikit viral. Pinter mah susah viral. Tolol dikit viral ya. Iya. Boleh kayak gitu-gitu naik ya. Iya. Bingung lah Indonesia ada. Ini ada beberapa pertanyaan sih Doi. Gue pilih aja kali ya. Iya, dari 100 berapa tuh ya? 200 ribu gitu. 200 ribuan nih kayaknya nih. Ini ada demo. Oh, iya tahu tuh gua. Si demo nih. Bilang sih jangan makan cacing ikan lagi. Oh iya. Kenapa tuh? Ada apaan emang? Dulu masih zaman Zaila, gue sempat mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak baik. Iya. Jadi gue lapar banget. Gue lagi nginep di Zaman rumah. susah deh. Iya, di rumah Randi tuh, di rumah kakaknya. Iya, di rumah kakaknya lapar dulu. gue buka kulkas, wah di freezer ada coklat nih. Iya. Gue makan seret kok asem pahit, gue lepain, bet cacingnya keluar gitu. Itu makanan ikan. Itu parah itu. Biasa lah. Malam-malam lapar, aduh coklat nih. Mau cacing ikan bangke. Tuh gue 3 hari diare. Iya. Sehat dong lu perut lu. 3 hari diare. Aduh, itu dari demo sih, bukan pertanyaan sih nih. Iya. Cuma ngingetin deh. Masa lalu. Masa lalu. Ini ada juga dari
Samsul 46. Wih, Rossi nih kayaknya nih. Terus Texas 46 SMA. Prefer kemana? Ampli todong apa direct? Tergantung tempat. Iya. Kalau indoor tempat sempit gue lebih milih direct. Karena meminimalisasikan kebisingan. Kalau miking todong kan lo semakin gede, headnya itu makin berasa. Iya. Namanya api makin kenceng, makin tabung tuh makin jreng. Iya. Tapi berisik jatuhnya. Raw, terlalu raw ya. Jadi nutupin vokal, nutupin ganggu yang lain lah. Iya, Kalau iya. direct kan sunyi-sunyi. Kadang gue nggak pakai ampli, direct aja. Sekarang udah banyak pakai DI ya? helix apa segala macam, kayak ini, camper si AI direct ya. aja udah sepi, meminimalisir bocoran lah. Jadi lebih clean suaranya. Iya, tergantung inilah berarti ya, Tergantung tempat. Iya, tempat ya berarti. Mungkin pertanyaan terakhir kali ini dulu ya. Ini dari Yanda Krisna. Dari sekian banyak pilihan di audio, kenapa pilih live sound? Lebih laki-laki ya. Iya. Ya lu datang nih, gue pernah sehari di Jawabannya. Dua Terus kota kalau malah. bukan live sound bencong gitu. Enggak, gue nggak bisa yang kerja yang duduk doang. Kalau studio kan duduk doang. Iya. Duduk depan komputer 6 jam, 7 jam ngopi, ngerokok, Iya. sakit paru-paru. Meninggal. Kalau live tuh lo kadang berangkat pagi, gue pernah main CFD dulu nih Senayan. Oke, siangnya gue berangkat ke keluar kota. Main acara pagi lagi jam 1, terus gue balik lagi nih keluar kota lagi buat acara sore. Kalau nggak salah 4 kali tuh gue sehari. Terus balik lagi ke Jakarta main acara di Holy Wings, kalau nggak salah pakai acara klub sehari 4 tuh kayak gitu. Modar nggak lah? Laki-laki nggak tuh? Laki banget itu. Laki-laki. Sehari 4 kali pernah. Sama ini katanya plus minus sama di studio. Plus minus studio. Yang paling utama tuh masalah waktu. Kenapa? Banyak kebuang nggak? Apa gimana sih? Enggak, kalau soundcheck lu cuma dikasih waktu paling lama 2 jam, 1,5 jam. 1,5 jam. Ya? Itu lo harus udah semuanya tuh, drum, snare, drum, Semua gitar instrumen semua lah ya? udah harus bener. Kalau di studio lo kick bisa sejam, 1,5 jam juga nggak masalah. Kick aduh nggak enak, ganti dulu. Iya. Ganti lu tuning lagi, lama lagi drum bisa sejam. Kalau di live show nggak ada itu, langsung buru-buru. Misalkan jelek, ya lewatin dulu, snare dulu, lewatin dulu. Iya, di-skip dulu ya. Di skip dulu. Masalah waktu tuh udah beda. So, waktu beda ya? Lebih santai di studio. Iya, lebih. Ya lo kalau kurang waktu lo nambah duit berarti ya kan? Iya, ngelecas Kalau di doang. sana nggak bisa. Tapi kalau feel-nya mah lebih Live. deg-degannya live lah pasti. Cowok kan? banget. Cowok banget. Cuman kalau live hasilnya lo nggak bisa dinikmatin seumur hidup. Maksudnya Iya, pas itu aja. nggak ada fisiknya. Iya, Kalau nggak ada studio kan lo ini rekaman gue nih. Iya, tapi momennya nggak bisa. Momennya nggak bisa terlupakan. Gila. So, buat teman-teman hari ini seru banget ngobrol sama Aduy. Iya. Alias Yuda terserah. Yuda terserah. Kenapa sih Yuda terserah sih, Duy? Gue waktu zaman itu masih belum banyak pikiran bener ya. Sekarang udah bener Iya, nih. jadi gue ada tato di sini nih. Iya. Terserah. Bodoh banget sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Dulu ya tadi maunya mooncake, cuman terlalu Gimana gitu. gimana gitu. Jadi dia terserah aja gitu. Kalau kamu terserah. Mas mau makan apa, Mas? Mau dihapus sayang, tapi nggak usah lah udah. Ada udah. Wah, pokoknya ngobrol sama Aduy seru banget nih hari ini nih. Gue juga thank you sih Duy udah nyempetin waktunya. Semoga sukses lah. Amin, sama-sama lah. Plan-plan lo yang ini yang Sama lah, baru. Kacau dan Nocturnal Blast. Wah. Jangan lupa nih subscribe, lonceng Subscribe, di iya. bawah. Jangan lupa juga buat like ya. Ya like, subscribe, komen. Nyalain loncengnya di tombol notifikasi. Ngehel Duy. Biar yang edit ada tulisan di Iya. bawah nih ya. Yang edit bingung nih ntar nih. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.